rekan-rekan semua, selamat bergabung di Aku Live Webinars bersama saya, Sisil. Hari ini sudah hadir nih bersama saya Bapak Adrianus Toar Pradaya Lonteng, PMP selaku narasumber kita hari ini. Beliau ini berprofesi sebagai praktisi proyek konstruksi manajemen yang berpengalaman di bidang high-rise building, farmasi, dan manufacturing. Gimana Pak, sudah ready untuk membawakan sesi pada malam hari ini? Oke, mari kita mulai. Aku izin share screen dulu. Jadi hari ini sesuai yang disampaikan oleh Mbak Sisil, kita akan fokus ke mengenai utilizing technology to improve productivity and safety, case from construction industry. Jadi kita akan fokus mengenai project management, tapi untuk di bidang konstruksi ya. Jadi untuk pembangunan, entah itu pabrik, suatu manufaktur atau mungkin bangunan high-rise building dan lain-lain gitu. Jadi mungkin teman-teman dengan kita hari ini bisa berkumpul, belajar bersama, bisa meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kita ya untuk buat suatu proyek yang lebih baik ke depannya. Nah, apa sih yang akan kita pelajarin? Apa yang kita akan pelajarin bersama di sesi kita malam ini? Ada 4 hal penting yang akan kita pelajari mengenai the importance of innovation and how drive better outcomes. Jadi, mengapa pentingnya inovasi dan teknologi untuk membuat suatu project itu memiliki outcome yang lebih baik ya. Kedua, saya akan share sedikit teknologi inovatif yang sekarang yang ada di construction ya. Mungkin teman-teman saat ini udah familiar memakainya, atau mungkin sudah tahu, atau mungkin baru tahu, atau mungkin sudah tahu tapi baru ngeh gitu. Oh, fungsinya seperti itu ya. Nah, itu mungkin kita bisa sama-sama sharing ya, diskusi sama semua teman-teman. Terus kita juga akan ngomongin tren teknologi dan benefitnya khususnya untuk di dunia konstruksi dengan menggunakan teknologi. Dan keempat terakhir adalah saya akan sharing mengenai resiko yang bisa terjadi kepada Bapak teman-teman sebagai seorang project manager maupun sebagai organisasi jika tanda kutip tidak atau terlambat mengadaptasi suatu teknologi di pekerjaannya saat ini ya, gitu ya. Jadi ini 4 hal objektif yang akan kita diskusikan secara detail malam ini. Ya teman-teman, nanti ada yang mau bertanya, silakan masukkan di chat, nanti Mbak Sisi akan bantu ya, gitu ya. Oke. Kita akan mulai dari konten pertama ya. Kenapa, why this is important about technology and innovation? Oke. Menurut penelitian dari McKinsey & Company Global Institute di tahun 2017, dia menginformasikan ya. Jadi saya fokus ke ini 1%-nya. Jadi produktivitas suatu construction gitu di dunia teknologi di dunia konstruksi itu sangat-sangat lamban untuk khususnya di dunia construction ya. Jadi rilis in February 2070 found that the construction industry has an intractable productivity problem. While sectors such as retail and manufacturing have reinvented themselves, construction seems stuck in the time warp. Pada saat saya baca artikel ini, saya juga baru kayak deja vu ya. Oh ya, betul juga ya, dunia construction itu kalau teman-teman juga mungkin sangat ini banyak berkecimpung di dunia konstruksi itu, teknologi yang digunakan itu sangat minim gitu. Jadi bahkan ada teknologi yang saya mungkin udah kenal 10 tahun lalu, tapi sampai sekarang pun juga masih belum terutilize dengan baik ya, atau bahkan ada banyak orang yang belum kenal gitu. Sedangkan di industri lain seperti manufacturing dan retail, dan juga mungkin saya juga bagian dari industri itu udah mulai kenal industri robot gitu ya. Jadi industri yang sifatnya menggantikan tenaga manusia sehingga lebih produktif, sedangkan di construction itu masih sangat memang minim gitu. Jadi ini salah satu background kenapa kita sharing sama-sama pentingnya teman-teman sebagai project manager menggunakan teknologi untuk deliver projectnya masing-masing yang teman-teman yang sedang atau akan teman-teman kerjakan. Oke, nah salah satu benefit ya teman-teman, by adopt innovation and technology, the industry will able to increase overall project performance and leading to better outcomes, including increased customer satisfaction, improve reputation, time and cost efficiencies, and better safety information. Jadi, kembali lagi kenapa why this is important? Nah itu,
Jadi kalau teman-teman menggunakan inovasi dan teknologi yang sekarang saat ini ada di pasaran gitu ya, nah teman-teman bisa mendapatkan outcomes yang lebih baik. Ya, jadi salah satunya increase customer satisfaction. Jadi customernya teman-teman, baik itu customernya secara project sebagai sponsor, atau mungkin teman-teman yang sekarang berkutat di perusahaan kontraktor, jadi customernya akan lebih satisfaction karena hasil dari pekerjaan proyek teman-teman lebih tepat waktu ya, rata-rata ya, tepat waktu dan punya efisiensi yang lebih baik. Ya, karena dengan increase customer satisfaction, itu akan meningkatkan reputasi ya, gitu ya. Jadi karena saya juga pernah di bidang konstruksi gitu ya, proyek konstruksi itu kalau menurut saya tuh kayak dunianya kecil gitu ya, mungkin nggak ketemu 3-5 tahun, total nanti proyek berikutnya 7 tahun ketemu lagi. Nah itulah kenapa menurut saya nama baik itu jauh lebih penting daripada apapun, karena itu akan meningkatkan reputasi teman-teman sebagai seorang project manager ya ke depannya. Terus akan ngomong improve mengenai time and cost efficiency, dan juga membuat project teman-teman memiliki safety condition. Jadi baik itu dari segi kesehatan maupun dari kecelakaan kerja tuh hampir tidak pernah terjadi kalau kita menggunakan teknologi gitu ya. Jadi kenapa itu sebagai penting gitu ya. Nah, jadi ada case study, ini saya ambil dari PMI ya, dari Build Environment Technology Innovation. Itu bagian dari PMI untuk Certificate Construction Professional ya. Jadi kan PMI punya PMP, Project Management Professional, tapi PMI juga punya PMI-CP, PMI Construction Professional. Jadi kalau teman-teman yang sekarang lagi belajar PMP, dan PMP itu kan general ya, Project Management General. Jadi industrinya bisa IT, bisa dia farmasi, bisa dia sistem oil and gas, itu kan PMP. Cuman kalau teman-teman yang memang sekarang bergerak di bidang dunia construction, itu saya sarankan silakan coba cek di pmi.org itu ya, dari construction extension. Itu bagian dari extension PMI untuk memfokuskan kepada project construction gitu. Tapi yang bisa saya kasih tips ya, kalau pada saat teman-teman belajar, teman-teman harus belajar PMBOK dulu baru bisa ke construction extension. Karena kalau teman-teman langsung lompat ke construction extension, teman-teman takutnya jadi scatter gitu ya, jadi bingung. Jadi baiknya kalau udah PMBOK udah cukup familiar, baru ke construction extension. Oke, case study dari Port of Brisbane Motorway di England. Jadi dengan penggunaan innovation dan teknologi, secara persentase jadi 10% reduction project cost gitu ya, 10% reduction traffic management cost. Nah, traffic management itu 30% reduction in time required atau ngomongin masalah schedule, 40 reduction lost time injury. Nah, saya akan fokus ke 40% dan tadi ya, traffic management gitu. Jadi traffic management dengan lost time injury atau safety itu sangat relate ya. Jadi bahkan dengan kita mengatur traffic management itu penting tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang bergerak di bidang project construction, teman-teman dari traffic management tuh harus memisahkan ya antara traffic orang, traffic worker dengan traffic material atau barang. Jadi jangan sampai traffic keluar masuk orang dan keluar masuk barang itu sama, karena potensi resiko pada saat orang membawa barang ataupun ada mobil atau motor, kecelakaan kerja itu mungkin terjadi apabila teman-teman mengatur traffic flow-nya itu satu pintu atau berdekatan. Jadi itu mengapa ya dengan menggunakan teknologi nanti itu bisa membantu teman-teman ya untuk melakukan surveying dan lain-lain gitu. Itu jadi penting kenapa adanya penggunaan teknologi dan inovasi di suatu proyek. Apa itu teknologi dan innovation purpose? Jadi tujuannya apa nih? Tujuan teknologi dan innovation apa? Jadi menurut PMI adalah innovation is the construction environment is the successful development and or implementation of novel idea, product, process or practice to increase project efficiency and performance. Dengan teknologi adalah using technology focusing on solution that provide integration, productivity gains and increase health and safety gitu lah. Jadi kenapa penting banget gitu suatu project konstruksi ataupun project apapun selalu menggunakan inovasi dan teknologi sebagai bagian dari perencanaan ya, khususnya perencanaan project untuk meningkatkan efisiensi dan performance project tersebut
efisiensi itu bukan soal membawa project, efisiensi juga teman-teman secara waktu sebagai project manager dan performance timnya, dan juga menggunakan teknologi itu meningkatkan productivity dan meningkatkan suatu lingkungan project konstruksi yang bebas dari kecelakaan kerja atau lost time injury ya gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang udah familiar dengan dunia EHS itu sangat penting ya, karena backbone suatu project itu adalah people atau tim gitu ya. Bayangkan. Oke, thank you. Berikutnya saya fokus ke curate teknologi inovatif ya di construction environment. Ini masuk ke tahap bab kedua dari diskusi kita malam ini. Oke. Menurut PMI di Built Environment and Technology Innovation, teknologi itu kebagi 3. Jadi ada teknologi enablers, digital solution, and on-site execution, penggunaan teknologi ya. Enablers itu fokus on storing, processing, and generating the vast volume of data. Jadi dia fokus teknologi yang dipakai tujuannya untuk mengkolek data, untuk mendapatkan data sehingga dengan data yang akurat dan data integrity akan menghasilkan hasil output yang baik. Nah, digital solution adalah use the data yang dihasilkan dari enablers sebelumnya pada saat dia collecting to drive better value in the industry. Jadi setelah dikumpulkan menggunakan enablers dan kita menggunakan digital solution, kita akan mendapatkan data yang lebih baik sehingga penggunaan teknologi juga lebih tepat. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi di on-site execution-nya. Jadi adalah refer to mostly hardware technology that super professional out on the job site. Jadi penggunaan teknologi pada saat project-nya itu dieksekusi. Jadi lebih pada method construction. Jadi method of work, method of construction. Kalau di safety itu ada disebutnya JSA, Job Safety Analysis. Jadi penggunaan teknologi itu sangat membantu teman-teman pada saat nanti posisinya, project-nya sudah di execution. Oke, bab ketiga saya fokus ke trend and benefit di construction teknologi inovatif. Jadi ada beberapa tren ya, tren penggunaan teknologi yang ya teman-teman pasti yakin udah familiar, sekali lagi familiar dan mungkin sudah tahu. Tapi dengan adanya seminar ini kita kedepannya habis itu bisa utilizing gitu ya, menggunakannya lebih baik gitu ya pada saat usia teman-teman pada saat proses planning suatu project ya. Nanti kedepannya project yang akan teman-teman lakukan, wah iya benar, saya mau pakai ini aja deh biar project saya lebih produktif dan khususnya lebih safety ya kepada orang, kepada people. Oke. Salah satu tren ataupun yang teknologi yang tren project itu adalah sebenarnya prefabrication construction gitu ya. Jadi involve building components of project at the factory and assembling the construction system. Jadi kita lakukan suatu project itu bikin dulu tuh di pabriknya gitu, di factory-nya kontraktor atau di factory-nya siapa, sehingga pada saat kita mengurangi banyak resiko ya di lokasi ya. Jadi kita tidak menimbun banyak material di lokasi. Jadi kalau project itu karena tidak melakukan prefabrication construction terpaksa harus minta gudang gitu ya. Gudangnya gede banget. Nah, kalau gudang gede itu kan berarti ada area traffic ya. Itu akan impact ke traffic management yang dia juga harus nggak bisa akses tuh lokasinya gitu karena ada penggunaan gudang. Jadi salah satunya adalah trend fabrication construction. Apa benefitnya? Co-friendly outcome, consistent quality. Nah itu ya. Jadi teman-teman mungkin di dunia farmasi, di dunia manufacturing itu familiar dengan konsep SAT dan FAT ya. FAT adalah Factory Acceptance Test dan SAT adalah Site Acceptance Test. Berikutnya adalah menggunakan modular construction. Nah, ini sifatnya modular. Jadi ya udah kayak berbentuk datang tinggal kayak puzzle gitu ya, tinggal taruh plek gitu ya, plek. Jadi dia akan lebih mudah dan tanda kutip juga nggak butuh banyak people bisa menggunakan entah itu crane, entah itu power crane atau mungkin pakai tackle dan lain. Jadi akan lebih mudah. Jadi involves the construction of building units in factory, sama tadi seperti prefabrication, misalnya with transported to the site and assembled as complete building for a significant of building. Jadi udah dibikin dulu di manufaktur, data itu udah bentuknya seperti puzzle, tinggal plek taruh. Jadi benefitnya apa? On-site efficiencies ya,
higher quality and detail design, limited on-site disruption, ability to dismantle and move the element. Hampir sama dengan benefit dengan prefabrication tadi. Tadi ada benefit terakhir, ability to dismantle and move to element. Jadi kayak mungkin ya suatu saat bisa dibongkar kembali gitu ya, tapi pasti dibongkar ada yang mungkin entah joinnya yang rusak ya, tapi joinnya kalau dipindahin ya joinnya aja diganti, tapi tidak merubah modulnya secara signifikan ya, kecuali mungkin ada teknologi atau tren baru sehingga konsep modular yang teman-teman investasikan di tahun ini atau di projectnya itu sudah nggak visible lagi untuk digunakan gitu ya. Jadi ada penggunaan modular construction salah satu tren dan teknologi yang teman-teman bisa gunakan di projectnya masing-masing ya. Oke, terakhir yang keempat adalah kita ngomongin risk associated not adapting teknologi. Jadi apa sih resiko yang bisa terjadi kepada teman-teman sebagai profesional project management atau korporasi teman-teman ataupun perusahaan teman-teman jika tanda kutip tidak menggunakan teknologi untuk mengeksekusi atau memplanningkan projectnya teman-teman. Jadi teknologi tadi can mitigate mengenai healthy and safety risk, solution to mitigate the likelihood of on-site accident, near miss, or even death. Gitu. Jadi lagi penggunaan teknologi tujuannya adalah untuk mengurangi suatunya kecelakaan kerja, safety dan kecelakaan kerja dan kesehatan kerja. Jadi untuk mengurangi jadi accident, near miss itu suatu hal yang apa ya? Jadi near miss is start of accident ya. Jadi wah untung aja gitu kalau orang kita Indonesia ya, wah untung aja nggak kejepit, wah untung aja nggak apa-apa gitu ya. Nah begitu udah untung itu ya, untung itu adalah salah satu potensi ya pasti teman-teman untuk terjadi awalnya insiden atau accident gitu. Jadi pentingnya teknologi untuk mengurangi itu. Nah jadi berikutnya adalah increase risk of low productivity. Baik lagi dengan penggunaan teknologi, misalkan tadi pakai konsep manual, meter persegi cuma dapat dalam satu hari bisa dapat 10 meter persegi, tapi dengan menggunakan teknologi bisa 20, 30. Jadi opportunity project teman-teman lebih tepat waktu itu akan lebih meningkat gitu ya. Tapi karena ada yang juga bilang, tapi harganya lebih mahal. Betul, pasti teman-teman, karena pasti teman-teman kan selalu udah familiar ya belajar PMP ya. Kurva time sama cost itu memang nggak nemu gitu ya. Kalau mau cepet ya pasti harus bayar lebih mahal. Sama teman-teman kalau pesen GrabFood gitu ya, GoFood gitu atau beli paket yang express sama paket yang biasa ya pasti beda. Paket express pasti akan lebih mahal, tapi satisfied-nya teman-teman akan lebih tinggi karena teman-teman mendapatkan barang yang teman-teman inginkan tuh lebih cepat gitu ya. Itu jadi kalau ngomongin budget ya teman-teman, tanda kutip harus memasukkan itu bagian dari project planning, project budget gitu ya. Kalau memang teman-teman tanda kutip udah budgeting terus baru punya teknologi, nah biaya untuk mengabsorb teknologi umumnya masih nggak ada gitu. Jadi wah gak ada duit saya nih karena budget saya terbatas. Bukan budgetnya terbatas, tapi karena mungkin teman-teman lupa atau tidak memasukkan teknologi itu ke budget di awal gitu ya. Tadi itu ya bagian dari nomor 3 ya, budget risk gitu ya. Jadi ngomongin budget dan dengan penggunaan teknologi kita mengurangi error dan rework. Nah ini masalah terbesar dunia konstruksi, rework, kerja ulang, atau kalau teman-teman tukang tuh ngomongnya bongkar pasang ya. Bongkar pasang, wah itu kalau udah bongkar pasang berarti teman-teman harus datengin tukang lagi, teman-teman harus beli material lagi, otomatis profitable teman-teman dalam melakukan suatu project itu akan jauh-jauh lebih menipis. Nah problemnya adalah pada saat profitable menipis umumnya akan ada faktor kualitas yang mendukung. Nah itu yang teman-teman harus, kita sebagai praktisi seorang project management dan construction mesti ngerti ya. Satisfaction custom quality satisfaction terhadap customer itu akan jauh lebih penting karena itu akan meningkatkan nama baik kita ke depannya. Terima kasih Pak Adrian atas penjelasannya. Semoga sudah jelas ya bagi rekan-rekan yang mengikuti dan juga bertanya. Sekali lagi terima kasih atas ilmu, insight, dan waktunya ya Pak. Dan sampai juga di webinar selanjutnya. Bye-bye.